Ini terobosan baru bagi Dinas Dipura Kabupaten Wonosobo. Ini nantinya akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Harapannya ke depan kami butuh pendampingan yang lebih. Selama ini sudah didampingi, tapi kami butuh pendampingan yang lebih karena kita mengingat lembaga di tempat kami banyak sekali. Halo Sobat Pendidikan semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam podcast BPMP Jawa Tengah, RTL Ruang Tanpa Login. Hari ini telah hadir bersama kita Ibu Eko Murjianti, SPD. Beliau adalah Kasih PAUD di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. Ya, sehat Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Mas Aris, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan saya Eko Murjianti. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Dipura Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan juga Bapak Kepala Dinas kami, Bapak Dr. Andes Tono Prihatono, dan saya berada di bawah bidang PAUD Dikmas Pemuda dan Olahraga dengan pimpinan kami di bidang yaitu Bapak Arjanto SIP MM. Kami membawai 682 lembaga PAUD se-Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Angka partisipasi sekolah atau APS bagi pendidikan anak usia dini itu merupakan daya ukur atau daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada PAUD atau anak usia dini. Nah, kira-kira itu pada tahun 2022 APS untuk PAUD di Kabupaten Wonosobo ada berapa? Ya, baik Mas Aris, kami sampaikan dulu bahwa angka partisipasi sekolah itu kan proporsi jumlah siswa yang masih bersekolah di PAUD terhadap jumlah penduduk yang di usia yang sesuai gitu. Untuk tahun ini, tahun 2022, APS PAUD Kabupaten Wonosobo, khususnya untuk APS anak usia 5-6 tahun. Kenapa 5-6 tahun? Itu dalam rangka kesiapan bersekolah, memang APS-nya 5-6 tahun. Kita baru mencapai persentase 85,64%. Jadi masih masih jauh ya dari 100%. Itu baru mencapai angka itu, dan dari 2021 ke 2022 kenaikannya itu tidak begitu signifikan mengingat bahwa kita kemarin 2 tahun mengalami pandemi COVID-19, tapi juga berdampak terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Wonosobo. Untuk mengetahui kondisi satuan pendidikan satuan bisa lebih baik, capaian APS itu kan harus tinggi ya, masih minimal ya 99%. Itu APS PAUD Kabupaten Wonosobo kan masih di bawah itu. Kira-kira kesulitan apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan nilai APS di Kabupaten Wonosobo itu? Ya, terima kasih. Kesulitan yang kami hadapi banyak sebetulnya, tapi yang pertama kami rasakan kesulitannya adalah pada pendataan. Karena akses kami ke sana itu kami hanya mengandalkan dari pengendali mutu kami yang ada di lapangan, yaitu pengawas dan penilik PAUD. Sementara di tempat kami penilik PAUD dan pengawas itu jumlahnya sangat terbatas. Saat ini untuk pengawas TK kami hanya memiliki 6 dan penilik kami hanya punya 10. Sementara untuk wilayah kami terbagi menjadi 15 kecamatan dengan 682 satuan PAUD dari 265 desa, sehingga akses ke sana untuk mengumpulkan data anak yang bersekolah, khususnya yang berkaitan dengan ATS itu kami agak kesulitan, sehingga kami kemarin juga menempuh solusi dengan bekerjasama melalui PKK Pokja 2, dan data itu kami dapatkan, sehingga itu yang bisa kami olah untuk menghitung angka partisipasi sekolah tahun 2022. Itu kesulitan yang pertama berkaitan dengan pendataan. Kesulitan yang kedua untuk APS ini adalah kami masih dalam upaya untuk menanamkan kesadaran dari orang tua yang selama ini belum paham tentang apa itu pentingnya PAUD, bahwa di PAUD itu merupakan
upaya untuk memberikan intervensi ya terhadap perkembangan anak usia dini, sementara orang tua masih belum punya kesadaran ke arah sana. Jadi mereka menganggap bahwa untuk nantinya penyiapan ke sekolah dasar ini cukup di rumah tangga. Itu kesulitan yang kedua, di samping kesulitan-kesulitan yang lain. Kemudian yang ketiga, kesulitan kami adalah menyiapkan para pendidik yang sesuai dengan kriteria minimal untuk syarat akademik itu kan harus S1 sekarang ya Mas. Persentase guru S1 di tempat kami memang masih jauh dan masih perlu ditingkatkan lagi. Itu beberapa kesulitan dan kendala. Kira-kira faktor yang dari eksternal itu apa aja yang mempengaruhi APS? Iya, kalau tadi yang saya sampaikan itu berkaitan dengan kendala di internal kami ya Mas ya. Sekarang dari faktor eksternal itu tadi juga sudah kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ketidakpahaman orang tua tentang perlunya intervensi di PAUD. Kemudian berikutnya adalah kondisi geografis. Kita tahu bahwa Wonosobo itu kan daerah pegunungan, di mana di sini itu desa-desa itu memiliki beberapa perdukuhan yang dari letak geografisnya itu ada yang sulit terjangkau untuk mencapai di sekolah di PAUD-nya, sehingga kadang orang tua itu menjadi enggan untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Jadi setelah kami analisa itu memang faktor kondisi ekonomi menjadi kendala juga. Orang tua ini kesulitan untuk menyekolahkan di PAUD karena mereka juga punya kerepotan untuk mencari nafkah ya Mas, sehingga tidak berpikir untuk memasukkan anaknya di PAUD. Sebenarnya yang banyak berperan dalam peningkatan APS di PAUD di Indonesia siapa aja? Yang berperan di sini banyak Mas, terutama yang jelas kami ya Mas ya di Dinas Sekolah. Kemudian yang berperan di sini kami juga dibantu dari beberapa stakeholder. Kemudian di desa-desa juga dari perangkat desa itu sangat berperan membantu kami dalam peningkatan APS. Tak kalah pentingnya juga dari rekan-rekan kami di pendidik pengawas, kemudian pendidik PAUD itu semuanya berperan. Di samping peran utama itu ada pada pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Kira-kira perannya apa Bu? yang ada di pemerintahan di Dipora atau di pemerintahan? Kalau di pemerintah kabupaten, alhamdulillah untuk PAUD di Kabupaten Wonosobo itu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Pak Bupati Wonosobo. Beberapa waktu yang lalu Pak Bupati itu mencanangkan gerakan Ayo ke PAUD pada saat kita menyelenggarakan acara Gebyar PAUD. Jadi Gebyar PAUD tahun ini berbeda dari yang sudah-sudah Mas. Kalau biasanya kita hanya menyelenggarakan lomba-lomba, tetapi tahun ini berkaitan dengan pencanangan gerakan Ayo ke PAUD. Gebyar PAUD di Kabupaten Wonosobo itu diadakan secara besar-besaran, di mana dihadirkan di situ Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bunda PAUD Kabupaten, sampai dengan Pak Camat, Bunda PAUD Kecamatan, sampai ke desa-desa. Semua Bunda PAUD desa juga dihadirkan di situ, dan perwakilan dari Komite PAUD dikandung maksud di situ sebetulnya sebagai promosi supaya kegiatan gerakan Ayo ke PAUD ini bisa sukses, bisa sampai ke lini yang paling bawah ke masyarakat gitu. Nah pada acara Gebyar PAUD itu Pak Bupati melaunching video Ayo ke PAUD. Ya mungkin satu-satunya di Provinsi Jawa Tengah ya baru itu video Ayo ke PAUD, di mana untuk pemeran utamanya di situ adalah beliau Pak Bupati sendiri dengan Pak Wakil, Bunda PAUD, kemudian dari pejabat dinas juga. Kami melibatkan juga Pak Camat setempat, juga perangkat desa terlibat semua di situ, sampai kemudian anak-anak yang berperan di situ juga kita ambilkan dari sekitar lokasi syuting video gitu. Nah, video tersebut memang sudah kami sebarkan ke berbagai pelosok desa. Selain itu juga dibuat poster Ayo ke PAUD yang dibagikan pada hari yang sama. Itu dibagikan juga ke seluruh desa yang hadir pada waktu itu. Tujuannya adalah meningkatkan APS ini juga. Ya. Di Wonosobo kan di dinas pasti kan punya strategi ya, selain PPK
publish tadi seperti video, terus apa poster-poster itu. Kami lanjut sedikit yang tadi ya Mas, kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten itu baru satu yang kami sebutkan. Yang penting sekali di sini juga Wonosobo itu sudah membuat perbuk untuk penyelenggaraan PAUD 1 tahun prasekolah dasar, yaitu Perbuk nomor 6 tahun 2021. Di mana di situ kalau Perbuk ini nomor 6 ini kan mengkontrol atau menaikkan angka APS itu ya, tujuannya seperti itu. Terus selanjutnya juga Pak Bupati juga melakukan revitalisasi bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini melalui peningkatan aksesibilitas dalam penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat, yaitu melalui dinas perizinan ya terpadu satu pintu. Itu pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan PAUD dengan mengeluarkan izin dari DPRPTSB. Itu untuk pemerintah daerah. Sedangkan strategi di kami sendiri juga kami menyusun kebijakan berkait dengan teknis kegiatan yang sumbernya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dari DPA yang ada di Dinas Dipura. Kemudian tadi kami sudah sempat menyebut juga bahwa kami menyiapkan data olahan untuk kita bisa mengukur sampai sejauh mana sih peningkatan APS di Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga kita mengenali faktor penyebab dan juga bagaimana cara mengatasi angka partisipasi sekolah ini yang prosentasenya naiknya agak lambat gitu ya. Jadi kita analisa, kemudian kita carikan solusi-solusinya supaya harapannya nanti segera meningkat gitu. Kemudian kita juga memberikan bantuan, menyalurkan bantuan dari dana APBD, itu peran daerah melalui APBD memberikan bantuan kepada PAUD kita itu baik yang di negeri maupun swasta dengan adanya bantuan sarana prasarana baik gedung maupun alat pembelajaran edukatif. Itu Mas beberapa yang bisa kita lakukan, selain juga pengendalian mutu PAUD di lapangan yang kita mintakan bantuan dari teman-teman kami pengawas TK dan pendidik. Untuk di dinas itu kan mesti tahun kedepannya ada itu program-program tertentu gitu yeah. Untuk meningkatkan APS ini. Kira-kira program apa saja? Ya, terima kasih Mas. Program itu ke depan kita awali dari tahun ini. Ini tahun pertama kemarin kita menyelenggarakan forum konsultasi publik, di mana di situ dihadirkan semua stakeholder. Yang kita bahas di situ adalah murni kemarin itu kepentingan peningkatan APS dan APK PAUD. Ya, di samping juga kita membahas tentang bagaimana peningkatan kinerja pendidik PAUD dengan memperhatikan kebutuhan mereka terkait dengan insentif guru PAUD. Itu salah satunya, dan ke depan FKP ini akan terus kami laksanakan, khususnya juga berkaitan dengan PAUD. Di samping itu kami di Dinas Dipura itu berencana, kemarin Pak Kadin sudah menyampaikan pada saat rapat dinas bahwa ke depan untuk PAUD peningkatan APS dan APK-nya kita akan berkoordinasi langsung dengan pihak desa. Bahkan Pak Kadin berencana melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas untuk langsung terjun ke masyarakat. Jadi mungkin door to door Mas strateginya ya. Kalau kemarin hanya dengan perangkat saja memang ada peningkatan tapi tidak begitu signifikan. Nah, ini terobosan baru bagi Dinas Dipura Kabupaten Wonosobo. Ini nantinya akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Itu rencana terbesar rencana terbesar kami berkaitan dengan APS dan APK di tahun 2023. Semoga ini bisa berhasil dukungannya. Mungkin kan Dinas Pendidikan Wonosobo kan punya harapan untuk terhadap DPRP itu. Mungkin apa aja yang diharapkan untuk bisa mendukung program APS itu Wonosobo. Terima kasih Mas Aris. Kami merasakan bahwa selama ini kehadiran BBPMP itu sangat memberikan support terhadap kami, terutama dalam hal peningkatan angka partisipasi sekolah. Nah, harapannya ke depan kami butuh pendampingan yang lebih. Selama ini sudah didampingi, tapi kami butuh pendampingan yang lebih karena mengingat
lembaga di tempat kami banyak sekali, kemudian pendidik di tempat kami juga ribuan. Kami butuh apa ya, waktu yang lebih, kemudian pendampingan yang lebih dari yang kemarin gitu. Kemudian intensitasnya maksudnya kemarin kan ya kita bersama-sama ya dengan yang SD SMP, tapi jika memungkinkan kami membutuhkan pendampingan yang khusus di PAUD. Kemudian juga kalau ada fasilitasi bintek-bintek guru PAUD, coaching klinik khusus untuk yang guru-guru PAUD itu sangat kami harapkan. Baik sobat pendidikan semuanya, demikian sudah kita dengarkan strategi peningkatan APS PAUD dari Kabupaten Wonosobo yang telah disampaikan oleh narsum kita Ibu Eka Murdianti. Beliau adalah Kasih PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Sampai jumpa di RTL atau ruang tanpa lobi selanjutnya.